guys, welcome to Pause and Play. Nah, episode 5 kali ini gak kalah seru guys. Biasanya kita ngundang narasumber itu dari ilmu komunikasi. Nah, hari ini kita ngundang narasumber dari jurusan lain. Kita kenalan dulu gak sih jurusannya apa, kesibukannya apa, terus semester berapa. Langsung aja kita kenalan dulu. Baik, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari Fakultas Hukum, sekarang di semester 4. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfahmi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 23. Kesibukannya apa nih? Seperti biasa, kuliah, pulang, organisasi. Oh, kalau organisasi, ikut organisasi apa ini Bang Iqbal? Pada saat ini masih mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BMFA, dan juga koordinator olahraga mahasiswa Fakultas Hukum yang bergelut di bidang olahraga. Dan itu aja sampai sekarang. Kalau Bang Zul? Mungkin kalau di kesibukan sekarang itu yang paling dekat lah. Yang pertama itu ngurus magang lah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini, alhamdulillah kemarin udah dikasih mandat menjadi sekjen, sekretaris jenderal mahasiswa ilmu komunikasi, dan sekarang lagi tahap open wawancara lah untuk masuk di kabinet baru di mahasiswa ilmu komunikasi dari angkatan 2024, 2023 dan 2022. Oke, berarti Bang Zulfahmi dari Ilmu Komunikasi dan Bang Iqbal dari Fakultas Hukum ya. Nah, ini kan dari jurusan aja udah berbeda ya. Sistem perkuliahan kalian itu gimana? Apakah ada kesamaan atau enggak? Karena yang kita tahu itu Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi itu jurusan terfavorit di Indonesia ya. Semua perkuliahan ataupun kampus itu yang paling favorit itu ilmu komunikasi dan hukum. Coba tolong jelasin sedikit nih sistem perkuliahan kalian. Dari Bang Iqbal boleh? Baik, tentu dua jurusan ini berbeda karena hampir sama juga saya bilang. Karena kalau di hukum berfokus pada bagaimana hukum itu diterapkan, bagaimana hukum itu dibuat, bagaimana hukum itu dilaksanakan. Di Fakultas Hukum bukan hanya berbicara tentang belajar tentang undang-undang, tetapi kita juga belajar bagaimana cara membuat undang-undang. Jadi di Fakultas Hukum sendiri kita bukan hanya bergelut untuk memikirkan bagaimana untuk membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, tetapi juga kita dilatih bagaimana cara berbicara di depan umum, di muka umum, berbicara di depan orang banyak, seperti itu. Kalau dari Bang Zulfahmi? Mungkin kalau dibilang beda ya pasti jauh beda gitu. Dan kayak di hukum ini kan lebih kayak lebih ke undang-undang yang dibilang Iqbal tadi. Tapi kalau dari ilmu komunikasi itu lebih ke penyiaran, jurnalistik atau editor, desain grafis gitu. Dan beberapa MK-MK-nya itu pun jauh berbeda gitu. Kalau misalnya di hukum kan dia membahas undang-undang, kalau kami lebih ke public speaking juga dilatih. Hukum juga melatih public speaking, tapi ranahnya kan berbeda. Sedangkan kami kan dari jurusan ilmu komunikasi itu kan public speaking itu lebih tergantung ke penyiaran, kayak undang-undang penyiaran kita bahas juga, atau sikit-sikitnya kita membahas tentang desain grafis, editor, perfilman gitu. Jadi jurusan ilmu komunikasi dan hukum ini kenapa menjadi favorit mungkin ya, pandangan dari aku pribadi itu karena mungkin banyaknya orang lebih suka nih kayak sekarang itu lebih kayak terjun ke lapangan, tidak banyaknya teori. Karena kan rata-rata di jurusan ilmu komunikasi itu terlebihnya lagi banyaknya proyek, kayak proyek podcast, proyek perfilman, proyek jurnalistik, wawancara atau segala macamnya gitu. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang itu lebih suka, lebih terjun ke lapangan. Dan satu lagi, di jurusan ilmu komunikasi tidak adanya matematika gitu. Jadi mungkin ada perbandingan untuk anak-anak tidak mahasiswa, anak-anak SMA nanti yang memilih jurusan ilmu komunikasi itu ya pilihannya yang pertama itu takut di matematika mungkin ya. Karena beberapa mungkin ada yang tidak pasti di matematika, jadi lebih condong ke desain grafis. Apalagi di era digital sekarang kan, di era digital sekarang kita itu harus bisa terjun ke era digital sekarang. Kalau misalnya kita nggak berani terjun, takutnya kita akan ketinggalan gitu. Itu sih. Jadi mungkin kesamaan dari hukum dan ilmu komunikasi ini sama-sama berlatih untuk public speaking ya. Kalau di hukum sendiri ada matematikanya nggak tuh? Kalau untuk Fakultas Hukum tentu tidak. Cuman kalau berbicara matematika tentu ada berhitung. Dimana di dalam
Fakultas Hukum itu ada namanya belajar hukum waris, hukum perdata juga. Jadi dalam hukum waris itu kita menghitung bagaimana pembagian jumlah warisan yang ada di keluarga. Contohnya seperti orang tuanya meninggal salah satu, terus anak-anaknya nanti dibagi. Ada nanti istrinya berapa, ada anaknya berapa, kakaknya berapa, dan orang tuanya berapa. Paling kalau untuk matematika di Fakultas Hukum hanya itu. Oh, oke. Tapi pernah gak sih kalian dengan jurusan yang kalian pilih sekarang nih, pernah gak ngerasa kayak kok beda banget ya jurusan aku sama jurusan sebelah gitu? Misalnya pas ada jurusan yang kayak santai banget dan kita hektik, terus ada yang kita santai dan jurusan sebelah hektik. Pernah gak ngerasa gitu? Dari Bang Zulfahmi? Mungkin setiap jurusan itu sebelum kita masuk kita kan ada perbandingan ya, maksudnya perbandingan ketika kita mau pilih universitas kita juga jadi perbandingan, ketika kita milih jurusan kita juga perbandingan gitu. Kalau perihal kita ada perbandingan di jurusan sebelah, nah itu kan gini dia, tergantung dosennya juga Kak. Karena kan semua dosen itu punya tata cara mengajar itu berbeda-beda. Ada yang terlalu teliti, ada yang tidak peduli, dan ada yang kumpul tugas saja biar udah selesai gitu. Nah menurut aku pribadi gitu nggak ada merasa membanding-bandingkan, karena menurutku pribadi ketika aku udah milih jurusan ilmu komunikasi berarti aku siap apapun yang terjadi di jurusan ilmu komunikasi, mau itu terlalu banyak tugas atau enggaknya gitu, itu sih Kak. Nah, kalau dari Bang Iqbal sendiri gimana tuh? Kalau saya sendiri merasa perbandingan itu tentu ada, karena kan setiap jurusan itu mempunyai kesulitan yang berbeda. Jadi kalau saya sendiri di jurusan saya sampai saat ini saya masih merasa santai, masih jurusan saya terlalu slow untuk pembelajarannya. Jadi mungkin di semester kedepannya itu bakal lebih excited untuk belajar, karena di semester 5 nantinya kami ada belajar bagaimana cara peradilan langsung di peradilan. Nah, itu bukan hanya membahas satu peradilan, tapi ada 4 peradilan. Yang pertama ada peradilan perdata, ada peradilan pidana, ada peradilan Mahkamah Konstitusi, dan peradilan tata usaha negara. Jadi ketika melaksanakan peradilan ini sendiri, kita juga bukan belajar hanya bagaimana peradilan itu dilaksanakan, tapi bagaimana menyusun keputusan, bagaimana menyusun eksepsi itu sendiri, bantahan dari jaksa kepada pengacara, seperti itu. Jadi di Fakultas Hukum ini sendiri, jadi eksepsi itu bantahan pengacara terhadap jaksa. Jadi di Fakultas Hukum itu sendiri dari semester 1 sampai semester 4 itu lebih santai daripada fakultas-fakultas lainnya. Jadi sampai saat ini saya masih tidak keberatan belajar di Fakultas Hukum. Oke, mungkin kalau aku sendiri mau nanya nih, ada di FISIP itu jurusan ilmu politik. Kira-kira ilmu politik itu sama gak sih dengan Fakultas Hukum ini? Jadi berbeda. Kalau ilmu politik itu kan berbicara tentang bagaimana kita melakukan simpelnya tindakan kita untuk masuk ke ranah politik. Sementara hukum ini sendiri setelah politik ini terlaksana baru hukum tercipta. Tetapi tidak semua yang bergelut di dunia hukum mengerti politik seperti itu. Politik ini kan gerak-gerik sebelum mencapai tindakan hukum. Jadi hukum ini sendiri belajar bagaimana kita kembali lagi menciptakan, melakukan, dan melaksanakan. Itulah belajar di Fakultas Hukum. Tapi belajar di ilmu politik bagaimana strategi kita untuk mencapai sesuatu, biasanya seperti itu. Oke. Mungkin kan ada nggak sih mata kuliah yang menurut kalian ini gua banget gitu, cocok buat gua? Ada gak? Jadi Bang. Mungkin kalau aku di semester 4 ini ya public retorika itu kalau nggak salah. Retorika dan public speaking. Nah itu menurutku adalah MK yang betul-betul mengasah kita, karena ketika kita masuk MK itu kita tidak banyak teori gitu. Kayak dari public retorika dan public speaking ini kan di UASnya itu kita kan akan melaksanakan langsung praktek tuh. Nah di praktek itu kita betul-betul persiapkan diri kita dengan matang. Perihal nilai itu kan urusan belakang, tapi kita bisa berani tampil di banyak orang dan kita bisa terapkan
apa yang jati diri kita gitu. Aku lebih suka hal yang seperti itu karena jujur ketika kita terbiasa dengan satu hal, kita akan menjadi luar biasa nantinya gitu. Jadi ketika kita udah masuk nih menjadi motivator, terus kita mencoba hal itu terus dan kita memahami dan langsung terjun ke lapangan, menurut aku pribadi lebih lebih kayak mana ya, lebih bagusnya daripada teori-teori yang disampaikan gitu. Karena ketika kita terus membahas teori-teori tapi tidak pernah terjun ke lapangan, itu akan menjadi salah satu hambatan kita ketika kita nantinya terjun ke lapangan gitu. Karena terlalu banyak teori tidak membuat kita bisa tampil, tapi tampil terlebih dahulu lah baru kita bisa memahami teori. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Bang Iqbal? Kalau saya sendiri, saya paling suka di hukum perdata karena perdata ini sendiri juga tercakup kepada hukum bisnis. Sampai sekarang saya sangat menyukai bisnis. Jadi di hukum perdata ini banyak cabangnya. Kalau bukan hanya berbicara tentang waris, tapi di hukum perdata juga berbicara bagaimana cara melaksanakan perjanjian, bagaimana melakukan perjanjian, apa-apa saja syarat perjanjian juga termasuk dalam hukum perdata. Selain hukum perdata, saya juga tertarik kepada hukum kepahitan, berbicara tentang bagaimana menyelesaikan sengketa di dalam sebuah pabrik atau sebuah PT. Jadi di hukum kepahitan ini berbicara tentang bagaimana membangkrutkan sebuah PT. Jadi ketika kebangkrutan di sebuah PT itu bukan ketiba-tibaan. Jadi ada beberapa hal atau beberapa pelaksanaan yang harus diselesaikan sehingga pabrik itu bisa dikatakan bangkrut. Seperti itu. Oke, mungkin kalau di Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi sendiri itu ada minat fokusnya gak? Kalau dari Bang Zul? Mungkin di 2000 berapa ya itu ada tuh fokusnya, maksudnya kita mau ngambil di jurnalistik atau kita mau ngambil di editor atau segala macamnya atau di perfilman. Mungkin di tahun saya masuk itu udah nggak ada lagi, jadi kita bebas pilih mau apa yang kita ambil gitu. Kayak misalnya di setiap MK di semester lanjutan itu kan ada MK penggantian tuh, ada yang kayak di semester 4 ini ada MK podcast, di semester 3 semester 2 itu ada MK jurnalistik. Jadi semua kita diharap bisa setidaknya basic untuk semua di mata kuliah ini gitu. Kalau misalnya dulu kan masuk di semester 3 itu udah ada fokus ya, maksudnya udah ada fokus, kita harus dari 3 sampai kita 8 nanti itulah yang kita terapkan. Tapi mungkin sekarang udah beda juga kan, udah beda juga sistemnya dari prodi kita. Jadi semua mahasiswa itu harus berhak tahu nih apa aja yang ada di ilmu komunikasi. Menurut saya itu bagus karena mahasiswa itu nggak fokus di satunya, maksudnya nggak fokus di satunya, setidaknya kita ada sedikit basic di podcast, ada sedikit basic di jurnalistik, di editor, di perfilman. Karena kita nggak tahu kan, kita juga masuk di jurusan ini pertama itu mungkin dari evaluasi TikTok, mungkin lihat-lihat dari tren TikTok yang banyak, kayak kita lihat juga, oh kenapa nih kayak saya bilang tadi, oh ini ilmu komunikasi nggak ada matematikanya. Tapi ketika kita terjun di sini kan, oh ternyata ilmu komunikasi seperti ini. Jadi prodi kita berusaha memperkenalkan kita, jurusan ini asik loh gitu, jurusan ini semua ada loh gitu. Wartawan itu terbentuk dari mana gitu, jadi editor itu terbentuk bagaimana, podcast itu bagaimana melaksanakannya gitu. Jadi menurut saya pribadi cocok lah di jurusan ini. Berarti di ilmu komunikasi sekarang lebih mempelajari semuanya ya, nggak ada minat fokusnya lagi ya. Kalau di hukum ada minat fokusnya nggak nih? Setahun yang lalu itu ada minat dan fokusnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam. Jadi setahun yang lalu itu di semester 3 biasanya ngambil untuk kefokusan tersebut. Setelah mengambil kefokusan tersebut sampai selesai, tetap bergelut di bidang tersebut. Jadi sekarang setelah saya masuk, bidang tersebut dihapuskan, di mana mahasiswa Fakultas Hukum harus bisa menguasai seluruh bidang yang ada di Fakultas Hukum, seperti perdata, pidana, tata negara, dan hukum Islam. Tentu mahasiswa Fakultas Hukum harus mengerti terhadap hal tersebut, bukan hanya fokus pada satu hal. Jika kita hanya berfokus pada satu hal, contohnya berbicara tentang perdata, nanti kalau ditanya pidana kita nggak akan bakal ngerti. Kan kalau di masyarakat awam itu, masyarakat hanya mengerti bahwasanya kita mahasiswa hukum.
bukan mahasiswa hukum perdata. Iya. Ketika terjun ke dalam masyarakat, masyarakat hanya tahu bahwa kita mahasiswa fakultas hukum. Sementara kita kuliah di mahasiswa hukum perdata, mereka menanyakan tentang pidana. Tentu kita tidak mengerti karena kita tidak bergelut di dalam hal tersebut. Untuk sampai saat ini tidak lagi ada yang namanya fokus. Jadi ini juga sesuatu hal yang baik untuk mahasiswa fakultas hukum. Jadi mereka tahu dari bidang ini, bidang ini, bidang ini. Jadi tidak hanya berfokus pada satu hal seperti itu. Oke, berarti Fakultas Hukum sendiri udah sama seperti jurusan Ilmu Komunikasi ya, tidak ada lagi minat fokusnya ya. Oke, mungkin kalau di Fakultas Hukum dan jurusan Ilmu Komunikasi sendiri itu soal tugas biasanya bentuk apa tuh, kayak presentasi buat makalah kah, produksi media kah, atau analisis kasus? Karena kan di Ilmu Komunikasi sendiri juga ada analisis kasus sendiri ya, kayak kualitatif, kuantitatif. Nah itu seperti apa tuh kalau misalnya di jurusan kalian? Boleh dari Bang Iqbal, boleh? Jadi kalau di fakultas hukum tuh 3, tapi yang produksi media tidak ada di fakultas hukum. Oke. Jadi yang pertama tadi ada presentasi dan pembuatan makalah itu sering dilakukan karena ini juga suatu hal yang membuat mahasiswa itu bisa belajar. Jadi kalau hanya teori yang diberikan oleh dosen itu mahasiswa kadang kurang mengerti, hanya mengerti diri dia sendiri, kayak apa sih yang dibilang dosen ini, Kayak boring ya Bang ya. Ya. Jadi kalau orang tuh presentasi buat makalah, orang tuh kan nyari materi sendiri, baca sendiri. Jadi orang tuh kayak lebih mengerti apa yang mereka bahas, dan tujuan dosen di sini kan untuk mengawasi hal tersebut. Contohnya orang tuh nggak paham jadi nanya ke dosen kayak gitu. Jadi kalau untuk analisis kasus juga ada beberapa hal. Analisis kasus sendiri ya kita ini terlepas dari mata kuliah biasanya. Biasanya dosen buka-buka ruang diskusi aja, kayak setelah kuliah orang tuh menunjukkan kasus-kasus ini bagaimana menurut pendapat kalian, seperti itu aja. Oke, kalau dari Bang? Mungkin bukan di jurusan ilmu komunikasi dan hukum aja ya. Makalah, PPT, artikel, rata-rata mungkin semua mahasiswa itu diterapkan seperti itu. Karena kita kan juga harus belajar dari sistem penulisan makalah itu seperti apa, sistem penulisan dari artikel itu seperti apa. Memang terlepas teori itu, kita kan dari mahasiswa itu belajar otodidak nih semua. Kita dosen itu tidak pernah mengarahkan kita, oh artikel itu seperti ini ya, makalah itu seperti ini ya, tapi kita belajar otodidak. Dan ketika kita udah belajar otodidak untuk membuat makalah, itulah makalah yang udah kita buat itu kita jabarkanlah sebagai presentasi. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa itu lebih kritis tentang permasalahan yang ada di makalah itu gitu. Jadi ketika forum itu hidup di makalah yang udah kita buat, itu adalah salah satu nilai plus dari makalah, karena salah satunya itu audiens kita menarik nih tentang makalah apa yang kita buat. Jadi menurutku kayak di jurusan ilmu komunikasi itu makalah iya juga, artikel juga iya, jurnalis kayak analisis masalah itu juga, karena ada metopen kan. Itu biasanya kita cari masalah dan kita teliti. Pemetaan sosial juga ada di jurusan ilmu komunikasi, kita cari permasalahan yang ada di sekitar kita dan kita coba presentasikan. Karena betul yang kayak dibilang Bang Iqbal tadi, kalau misalnya teori tadi tidak dipresentasikan atau tidak dijabarkan kepada kawan-kawan kita, yang tahu cuman kita. Dan kita itu kan butuh pemikiran-pemikiran kritis dari kawan-kawan kita ketika kita menyampaikan materi dari makalah kita gitu. Itulah tujuan mahasiswa, lebih kritis dan lebih tahu nih kedepannya bagaimana gitu. Menurutku di jurusan masing-masing itu juga punya hal tupopsnya masing-masing dalam pembentukan makalah, karena kan dari makalah, artikel, dan penulisan jurnal dan lain itu kan setiap jurusan punya tata caranya masing-masing gitu. Dan di ilmu komunikasi juga mempunyai tata caranya masing-masing, dan mereka juga di jurusan ilmu komunikasi lebih banyaknya itu lebih ke presentasinya, karena mungkin ya dosen dari jurusan ilmu komunikasi ini ingin tahu nih pemahaman dari mahasiswa dan mahasiswinya bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Dan kayak mana ya kita bilang, karena kan memang butuh nih kita, dosen itu tahu kita bisa berpikir kritis ketika dosen itu memberikan masalah kepada kita. Dan kawan-kawan kita ini kadang ada yang takut nih, mungkin sedikit Nih, jangan kok aja. oh, Jia, cek dulu coba di file.
Nah, di mahasiswa ilmu komunikasi ini kan dia lebih diterapkan kayak mana nih kita bisa menyelesaikan suatu masalah tadi yang udah saya sampaikan. Dan menurut saya pribadi di mahasiswa ilmu komunikasi ini lebih condongnya dia itu bukan ke perundang-undangan kayak di mahasiswa fakultas hukum. Kalau kami itu lebih ke sosial. Nah, sosial itu apa aja sih? Kayak politik juga kami bahas, antropologi juga kami masukkan, terus sosiologi juga, dan MK pengantar kami itu ada sosiologi, antropologi. Jadi kayak mana ya, jurusan ilmu komunikasi ini lebih ke tata cara bahasa kita untuk menyampaikan ke audiens. Jadi bahasa yang kita sampaikan itu, kita kan anak mahasiswa ilmu komunikasi, jadi public speakingnya itu harus dituntut supaya bagaimana ketika kita menyampaikan suatu masalah, audiens kita itu ngerti dengan bahasa yang sesingkat-singkatnya, dengan bahasa yang sopan, tutur bahasa dan segala macamnya gitu. Mungkin itu sih, Kak. Oke, mungkin kan ya kayaknya lebih banyak presentasi dan membuat makalah ya, pasti membuat PowerPoint sendiri gitu. Sebenarnya efektif gak sih itu presentasi untuk kita sendiri, menyampaikan ke teman kita sendiri? Kenapa kita kan kuliah nih, kenapa nggak dari dosen gitu yang menjelaskan? Efektif gak sih menurut kalian tuh? Sebelum lanjut pertanyaan, boleh diminum nggak ini? Boleh. Dari Bang Iqbal dulu. Menurut saya itu sangat efektif karena kita bisa belajar mandiri. Peran dosen di sini bukan hanya memberi makalah aja, tapi dia kan ikut peran. Ketika kita mempresentasikan, dia juga mengawasi bagaimana makalah yang kita buat ini sejalur atau enggak, kayak gitu. Jadi ini menurut saya sampai saat ini saya sangat efektif. Salah satunya yang paling efektif mahasiswa hukum dilatih untuk berbicara, karena rata-rata project dari mahasiswa fakultas hukum ini harus bisa berbicara walaupun Anda menulis. Jadi dengan presentasi kita bisa melatih public speaking kita di depan kelas. Setelah kita belajar di depan kelas, baru kita belajar di depan umum, seperti itu. Dan untuk pembelajarannya, ini pembelajaran yang sangat efektif menurut saya daripada dosen yang menyampaikan. Karena kalau kebanyakan dosen, nggak semua dosen bawaannya itu asik. Kalau pada saat menjelaskan. Benar-benar. Ada juga yang dosen bawaannya tuh kayak boring. Dan kawan-kawan di belakang juga kebanyakan tidur. Kalau presentasi kan yang kawan-kawan yang biasa tidur di belakang itu kan orang tuh di depan contohnya nggak bisa lagi tidur, orang tuh harus menjelaskan, orang tuh mengerti dan membahas sendiri, seperti itu menurut saya. Benar-benar. Kalau menurut Bang Zulfahmi? Kalau menurut saya pribadi itu efektif ya. Yang pertama itu di balik efektif itu Boleh. memang harus ada berperan penting juga sih dosen gitu. Jangan ketika dosen itu memberikan presentasi kepada kita dan menyuruh kita ke depan, tapi dosen itu tidak peduli, jadi dia tidak ada kemana, tidak ada yang mengawasi gitu. Jadi ya udah presentasi aja, dan apa yang kita sampaikan itu tidak ditelaah sama dosen kita gitu. Kalau dibilang efektif, ya efektif karena kita menyelesaikan suatu masalah dan kita berpikir di satu kelas itu untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu, dan public speaking kita diharapkanlah bisa bertambah dan bisa juga berkembang. Nah, ketika kita udah menyampaikan nih presentasi ke depan dan dosen setidaknya tidak memberikan feedback kembali ke kita, itu akan permasalahan dari makalah atau permasalahan yang kita bahas itu jadinya tidak ada titik tengah. Nah, perlunya lah dosen ini menengahi kita dalam berjalannya tentang presentasi itu tadi gitu. Dan mungkin di era sekarang kan memang mahasiswa itu dibentuk untuk mandiri, apalagi di era digital sekarang kan semua apa yang kita ketik udah ada sekarang di Google, di ChatGPT lagi yang sekarang mahasiswa sudah minati gitu. Mungkin itu ada nilai plusnya dan ada tidak nilai plusnya. Karena nilai plusnya itu mahasiswa lebih bisa luas untuk memahami ilmu, tetapi minusnya mahasiswa terlalu berpatokan terhadap ChatGPT itu. Jadi dia tidak pede ya, kalau bahasa kasarnya dia tidak pede terhadap dirinya dalam menyampaikan informasi. Nah, kenapa menurutku efektif? Karena seperti yang Bang Iqbal bilang tadi, mungkin semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua juga bisa menyampaikan ilmu komunikasi atau public speaking yang bagus. Sama kayak guru matematika, menurut kita guru matematika itu dalam mengajarnya itu bagus, tapi dalam ketika dia menulis, tapi ketika dia menjelaskan kayak X pangkat X atau segala macam itu, menurut kita itu kita bingung. Itulah namanya perlunya public speaking dan perlunya pemahaman tentang ilmu komunikasi. Jadi kita bukan hanya membicarakan ini ya, enggak. Jadi kita ketika kita berbicara seperti ini di depan Kak Sansan atau di depan Bang Iqbal, kita harus tahu nih tupoksi kita dalam berbicara itu apa, hal apa yang kita bahas gitu. Jadi jangan ketika kita bicara, oh ini udah pas nih, tapi kita nggak tahu nih ketika kita mau bicara A, ada planning B yang harus kita sampaikan. Jadi harus ada hal, makanya ketika dosen itu mengajar, banyak mahasiswa yang tidur atau banyak mahasiswa yang tidak
aware terhadap dosennya, karena mungkin dosennya itu dalam menyampaikan informasinya itu sulit dipahami oleh mahasiswa, yang berat gitu. Kayak mahasiswa itu kan lebih suka itu dosennya yang lebih kedekatan terhadap mahasiswanya itu sendiri, dan cara mengajarnya itu lebih asik, lebih enjoy, yang nggak langsung dibebankan kalian harus seperti ini ya, kalian harus jadi mahasiswa seperti ini, enggak gitu. Dosen itu harus tahu nih karakter di semua mahasiswanya. Jadi ketika dia menyampaikan suatu mata pelajaran atau MK, dia itu bisa memahami gitu sih Kak sebenarnya. Oke. Kalau dari Bang Iqbal dan Bang Zulfahmi sendiri itu lebih suka tugas kelompok atau tugas individu nih? Boleh Bang Iqbal? Ya tentunya tugas kelompok. Jadi di tugas kelompok kan kita bukan hanya berbicara mengerjakan bersama, tapi juga berbicara tim. Bagaimana menyelesaikan tugas itu secara bersama. Selain itu juga memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas tersebut, dibantu oleh teman-teman lain. Jadi ketika kita buntu atau bingung kepada satu tugas tersebut, ada teman-teman lain yang mungkin lebih mengerti daripada kita, jadi membantu kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, kalau Bang Zulfahmi? Kalau aku tergantung ya Kak, tergantung mata kuliahnya. Kalau misalnya memang mata kuliah yang memang harusnya dikerjakan sendiri itu lebih cepat ya. Karena gini, terkadang di mahasiswa ini lebih condong tuh ketika buat kelompok, mereka itu cenderungnya itu ketika udah ada yang pintar, mereka tertuju kepada yang pintar aja nih. Jadi udahlah, udah ada dianya, udah bisa nya semua dia gitu. Tapi ya namanya di setiap kelompok itu kan ada ketua kelompok. Nah ketua kelompoknya itu harus bisa setidaknya memahami apa kekurangan dari setiap anggotanya. Jadi dalam setiap kita membuat tugas, kita harus paham nih, oh ternyata si A ini dia cuma bisanya ini, jadi itu opsi itu aja yang kita kasih. Karena kalau misalnya kerja kelompok itu kan kadang kita ngumpul itu yang kerja cuma 2 orang, 3 orang, ataupun bahkan cuma sendiri gitu. Karena mungkin dari kawan-kawan ini ketua kelompoknya tidak percaya terhadap kawannya sendiri gitu. Itu yang sering terjadi. Kenapa dosen sering buat kelompok, dosen merasa bahwa tugas ini berat, jadi tugas ini harus sama-sama dibuat. Tetapi yang terjadi di lapangan gitu, kawan-kawan ini udah ada yang pintar nih, ke dia aja lah, dia bisa semuanya gitu. Apalagi kayak di ilmu komunikasi kan ada metodologi penelitian ya, kualitatif dan kuanti, dan itu kan termasuk harus kerja kelompok, dan itu kan harus kayak wawancara, harus ngambil sumber data dan segala macamnya. Dan yang harus tupoksinya sebenarnya kelompok, tapi kita merasa bahwa diri kita tidak mampu dan ketua kita tidak mempercayai kita, ya kita nggak aware gitu. Jadi kayak kawan kita, ya udahlah, namaku udah ada Daman gitu, namaku udah apa Daman gitu. Tapi kalau misalnya kerjanya memang harus dikerjakan di individu dan kerjanya itu nggak masalah, nggak besar gitu, ya nggak masalah gitu. Aku lebih condong tergantung MK yang kita pilih gitu. Oke. Nih, jadi kan kalian udah semester 4 ya? Nah, selama dari semester 1 sampai semester 4 ini kan setiap jurusan juga punya tekanannya masing-masing ya. Nah, kalau dari kalian nih tekanan terbesar selama kuliah itu datangnya dari mana? Dari pertemanan kah? Dari mungkin kalian punya pasangan kah? Atau mungkin dari mata kuliahnya sendiri atau dari dosennya nih? Boleh dari Bang Iqbal? Jadi kalau dari semester 1 sampai semester 4 nih, kalau tekanan mungkin itu kepada diri sendiri. Oke. Bagaimana memotivasi sendiri itu sangat sulit. Nah, jadi tekanannya mungkin dari sisi keluarga sebenarnya. Bagaimana saya juga anak pertama, orang tua saya mempunyai harapan lebih kepada saya. Jadi mungkin tekanan itu harapan orang tua saja. Jadi kalau di dalam perkuliahan tekanan mata kuliah tidak begitu berat, dan tekanan dari dosen juga tidak begitu berat, karena di Fakultas Hukum itu dosennya akrab, lebih santai kayak gitu. Asik-asik semua ya. Jadi bisa diajak diskusi dosen-dosennya seperti itu. Kalau untuk tekanan sampai saat ini masih belum ada kalau untuk di mata perkuliahan, mungkin di luar daripada itu ada. Oke, kalau dari Bang Fahmi? Mungkin hampir sama ya sama Iqbal, karena kan kami sama-sama anak pertama nih, dan juga kami sama-sama tulang punggung lah kalau kita bilang, kayak harapan pertama dari orang tua kami gitu. Jadi kalau misalnya tekanan dari MK atau dari apa, kayaknya nggak ada kesan, karena menurut kami pribadi juga lah, MK itu kan memang kewajiban kita ya untuk dipenuhi, dan namanya mata kuliah ketika kita pilih jurusan ini kita harus siap apapun yang terjadi ke depannya gitu. Dan kalau mungkin tekanan yang mungkin harapan dari orang tua kita kan, aku sama Iqbal itu kan lebih besar tuh ketika jadi anak pertama, karena
kita harus mengajarkan adik-adik kita nih kuliah itu seperti apa. Benar-benar. Ketika kita tamat itu jenjangnya harus kemana gitu. Ketika kita gagal di sini, adik kita kan jadi Cut. takut. Adik kita jadi takut. Dia terus. Adik kita jadi takut. Oke. Nanti diibalah jadi ibu. Kasihan kan. Ulangi nggak usah datang lagi. Nah, dari sisi lingkungan jurusan kalian sendiri itu menurut kalian kompetitif atau sportif nih? Mungkin dari aku ya. Boleh. Mungkin kalau misal dari aku itu tergantung Kak Sansan. Karena kan kompetitif dan sportif itu dia itu bisa dibagi menjadi dua gitu. Ketika kita memang melakukan kelompok, ya kita harus sportif. Maksudnya kita harus saling support atau kita harus saling merangkul bersama untuk mendapatkan tujuan nilai. Tapi ketika di presentasi kita harus kompetitif karena kita harus menunjukkan gini, dosen itu menilai kan bukan dari UAS kita atau tes kita aja, keaktifan kita ketika kita masuk di dalam permasalahan atau dalam presentasi itu gitu. Ketika kita aktif, ketika kita melihatkan setidaknya siapalah diri kita gitu, apa yang kita sampaikan dan gagasan yang kita punya, itu kita harus kompetitif karena nilai dari dosen itu kan ada beberapa hal ya, nggak semua harus dari nilai angka. Atau ketika kita nulis esai atau kita harus pilihan ganda itu enggak. Jadi ketika kita masuk di tahap kompetitif itu kita harus tahu nih, dan kita sebagai mahasiswa juga harus paham ketika kita masuk di kompetitif kita harus seperti apa, ketika kita masuk di sportif kita harus seperti apa. Kalau di setiap jurusan tidak ada kompetitif, tidak ada namanya jurusan yang maju. Jadi mereka merasa gini, kawan kita aja bisa jadi lawan gitu. Jadi ketika kita kayak mana itu bang, orang yang terdekat dari kita aja itu kita nggak bisa target dia itu akan sampai kapan bersama kita. Nah dalam dunia perkuliahan juga seperti itu. Kawan kelas kita tidak akan itu aja, itu yang pertama. Dan kawan kita tidak akan selalu mensupport kita dalam segi apapun, karena itu kan tergantung nilai dari dosen. Kan ada kadang dosen kan, coba kalian jelaskan ini, kalau kalian jelaskan kalian dapat nilai. Itu kan mereka berbondong-bondong, tetapi ketika tidak ada dorongan itu dari kawan-kawan kayak udahlah nggak adanya itu, nggak adanya hal yang mendorong untuk kawan-kawan itu untuk mendapatkan nilai. Jadi kompetitif itu memang sangat diperlukan, sportif juga sangat diperlukan. Jadi kalau aku bilang tuh di jurusan saya itu lebih fleksibel. Jadi tergantung posisi kita. Jadi kita sebagai mahasiswa harus tahu nih tupoksi kita di mana. Ketika kita masuk sportif ya kita menjadi orang yang sportif, membuat kelompok dan mengikuti arahan dari ketua kelompok. Ketika kita kompetitif ya kita ikuti apa yang mau di dosen gitu. Karena kita perkuliahan ini kan mengikut kemauan dosen, bukan kita yang mengatur gitu. Jadi ketika dosen kalian harus bisa nih di presentasi ini harus hidup, di kelompok ini kalian harus selesaikan masalahnya, ya tunjukkan sifat kompetitif kita terhadap kawan-kawan kita gitu. Jadi nggak bisa kita tunjukkan sifat suportif kita terhadap kawan kita ketika kita harus berkompetitif gitu. Itu sih Kak Sansan. Kalau dari Bang Iqbal gimana nih? Berbicara kompetitif sama halnya sama orang, kita harus bisa menyesuaikan di mana masa kita kompetitif dan di mana masa kita sportif. Kalau di ruang kelas mungkin pada saat presentasi kita lebih kompetitif. Kenapa? Di saat presentasi maupun kita yang sedang presentasi atau tidak, kita harus kompetitif, di mana kita harus lebih menonjol daripada orang lain. Karena apa? Di situ penilaian daripada dosen sendiri, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertanya, bagaimana kita menjawab, seperti itu. Kalau berbicara sportif ya seperti tadi ya Muhammad bilang juga, pada saat kerja kelompok, ada tugas bersama, itu lebih sportif. Dan di luar daripada perkuliahan juga kita lebih kompetitif di Fakultas Hukum, di mana satu sama lain berlomba-lomba untuk meraih juara daripada akademik sendiri, seperti lomba debat, lomba karya tulis ilmiah, seperti itu. Itu di luar daripada ruang perkuliahan. Tapi di dalam ruang perkuliahan ya sama halnya, kadang kompetitif tapi harus juga sportif, seperti itu. Oke, sekarang boleh dong kasih 3 tips survive kuliah di jurusan kalian versi paling jujur ya. Soalnya kan buat teman-teman mahasiswa baru nih 2025, mungkin nanti kan mereka yang baru masuk nih nggak merasa salah pilih nih. Boleh dong 3 tipsnya dari Bang Iqbal. Kalau dari saya pertama tuh cari pertemanan yang baik atau circle yang bawa hal positif. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal negatif, termasuk narkoba dan narkotika. Itu bisa membawa kita ke ranah yang di luar daripada yang kita inginkan. Yang kedua, yang pertama cari pertemanan, yang kedua itu mungkin dekat kepada dosen, supaya kita bisa dibimbing bagaimana perkuliahan ke depannya, seperti itu.
Yang ketiga, mungkin kalau untuk survive ya kita harus menyesuaikan bagaimana, terutama tinggal di Aceh ya. Kalau untuk survive, bagaimana menyesuaikan diri di ruang kuliah atau di luar ruang daripada kuliah, seperti itu. Oke, kalau dari Bang Zulfahmi nih. Yang pertama itu mungkin 3 juga seperti Kak Bang Iqbal bilang itu. Yang pertama memang faktor lingkungan adalah faktor pertama. Ketika kita sampai di sini, kita harus memahami nih bagaimana faktor lingkungan kita, faktor lingkungan di kuliah, bagaimana sih di kelas itu kita harus bagaimana, dan faktor lingkungan yang ada di tempat kos kita gitu. Karena terlebih lagi kan di Aceh itu kalau misalnya yang mau kuliah di sini ya di jurusan ilmu komunikasi ataupun jurusan hukum kan hampir sama nih di BI ya. Mungkin kita harus paham nih, karena kan dimanapun kita berada kita harus sopan, kita harus tahu nih, kita harus paham lingkungan kita. Jangan lingkungan yang udah ada di daerah kita bisa kita samaratakan di sini. Karena ketika kita udah masuk di lingkungan orang, kita ikutilah apa yang ada istiadatnya, hal-hal yang nggak bisa kita bantah atau hal-hal yang membuat kita tidak disukai di lingkungan kita itu jangan dibuat. Dan yang kedua itu ya kita harus lebih kompetitif lah, cari jati diri kita. Ketika kita udah masuk di lingkungan baru, cari jati diri kita. Yang kedua, kita harus tahu kita sering terlihat dari dosen itu karena dosen itu percaya sama kita. Dosen itu bisa percaya kali sama kita ketika kita tunjukkan, aku bisa ini loh Pak, aku bisa ini loh Pak, kayak aku bisa debat, aku bisa hal ini gitu. Jadi orang-orang dosen ini sebenarnya kan tidak ada namanya tahap seleksi, tapi mereka langsung memantau langsung tuh kayak mana dari kawan-kawan kita bisa berkompetitif, bagaimana kawan-kawan kita bisa cari hal baru, bagaimana cara kawan-kawan kita bisa terjun di sini gitu. Nah, kalau misalnya untuk ketiga nih, mungkin yang ketiga kayak mana ya? Kalau aku bilang lebih ke diri sendiri sih kalau aku. Karena gini, sebelum kita melangkah, kita harus pastikan diri kita itu siap. Itu dia. Sebelum kita masuk ke lingkungan baru, sebelum kita ingin cari jati diri kita harus tahu nih tupoksi dari diri kita sendiri, batasan dari diri kita sendiri. Kita harus tahu. Walaupun kita bagus memilih lingkungan, tetapi kita orang yang mut-mutan, kadang kita udah bagus, udah ada nih wadah yang bagus, udah ada lingkungan yang bagus, dosen juga udah support kita dan udah bantu kita, tetapi diri kita atau kemauan kita masih setengah-setengah dan kita tidak percaya akan diri kita sendiri gitu. Makanya di yang ke nomor 2 tadi kita harus tahu nih jati diri kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke nomor 3 gitu sih Kak Samsam. Oke, bagus banget tuh guys untuk 3 tips dari Bang Iqbal dan Bang Zulfahmi nih buat mahasiswa baru yang baru masuk di Fakultas Hukum ataupun jurusan Ilmu Komunikasi sendiri, misalnya kayak merasa aku salah jurusan, mungkin ikutin aja 3 tips dari mereka nih guys. Nah, oke, kita lanjut. Kalau misalnya kalian bisa balik lagi nih ke semester 1, apa yang pengen banget kalian ubah tuh, kayak cara belajarnya kah atau cara bersosialisasinya kah? Boleh dari Bang Iqbal. Kalau saya sendiri cara belajar. Oh, cara belajar. Membaca harus terapkan. Jadi di Fakultas Hukum tuh harus sering-sering baca. Oh, baca. Kalau ingin belajar di Fakultas Hukum harus sering-sering baca. Karena kebiasaan membaca ini membuat kita bertambahnya ilmu kita atau Alasan gitu ya. Cut. Bingung dah untuk selanjutnya. Iya, cut. Bingung deh selanjutnya. Jadi Kak, kami juga ada turun ke lapangan langsung di mana kami berdiri di lampu merah mengutip uang kepada masyarakat dengan bentuk sumbangan seperti itu, dan kami juga ada buka stand untuk donasi baju. Jadi pada saat itu sangat meledak lah, bajunya juga banyak, dananya juga banyak. Jadi ada di panti asuhan tuh kecukupan semuanya dari sisi donasi seperti makanan dan juga pakaian seperti itu kan. Alhamdulillah. Mungkin Mungkin yang kedua boleh dijelaskan. boleh. Project kedua silakan mungkin jelasin. terlepas Iqbal kan tadi langsung menjelaskan nih tentang berbagi kasih 2-3 dari panti asuhan. Aku lebih menjelaskan dari awal ya sebenarnya. Kami pertama ini kenapa bisa kenal dari Iqbal ini kan, kami ini satu kelompok di PKKMB di UNIF. Jadi di kelompok 52 ya dulu. Jadi kami itu memang udah kerap dari di semester 1. Nah, ternyatanya rupanya Iqbal jadi ketua angkatan juga dan aku jadi ketua angkatan juga. Nah, kan jaringan itu udah terbangun nih. Dan jaringan itu terbangun, sayang rasanya kalau misalnya silaturahminya nggak dilanjut. Nah, itulah makanya kami membuat 2-3 berbagi kasih. Nah, terlepas dari situ,
kan dari ilmu komunikasi juga kan udah membuat setidaknya 3 proyek. Nah, aku dan Iqbal tuh pingin ada inovasi baru gitu sama anak hukum. Aku sendiri tuh pingin ada inovasi baru karena kan di ilmu komunikasi itu ada 3 proyek. Yang pertama itu ada Musafat, yang kedua itu ada Amkes kan, terus yang ketiga itu ada proyek Ramadan. Nah, ketika aku ini kayaknya perlu nih relasi baru sama kawan-kawan yang lain. Nah, aku lobby lah Iqbal, coba lobby kayak mana supaya terjadi nih, karena gini, kadang kan di angkatan ini disepelekan ya, karena memang angkatan ini tidak ada tidak ada naungan siapapun gitu. Menurut aku pribadi, dimanapun lingkungan itu, selagi lingkungan itu bisa membuat hal yang besar, kenapa enggak gitu. Jadi kami Samiba sebenarnya ingin membuktikan juga sebenarnya kalau angkatan itu bisa loh gitu. Angkatan itu enggak seharusnya monoton harus belajar enggak. Angkatan itu juga harus cinta pada kekeluargaan sesama angkatannya. Jadi angkatan itu kalau aku bilang ketika kita di semester 2 lah di ilmu komunikasi, kalau di hukum kan kurang tahu, kalau di ilmu komunikasi kan masuk di semester 2 ke atas baru bisa masuk organisasi, dan tidak ada yang menaungi kita, dan kita tidak tahu arah kita mau kemana, organisasi kita tidak ada yang menampung. Nah itulah makanya saya berpikir kenapa enggak angkatan itu kita buat seperti organisasi, kenapa angkatan itu enggak kita buat seperti keluarga kita. Nah terlepas itu tadi, kenapa sih aku berpikir untuk membuat suatu proyek-proyek seperti ini? Ternyata kan himpunan aja yang buat kayak gini, ngapain angkatan aja gitu. Karena menurutku itu ada salah satu cerita ketika aku kemarin menjadi volunteer untuk Gunung Sinabung di 2018. Dari 2018 itu aku turun langsung ke keluarga lah, masyarakat yang kena dampak di erupsi Gunung Sinabung. Dan ketika kami datang, aku melihat senyuman mereka gitu. Dari senyuman mereka itu betul-betul tulus. Ternyata ketika aku di umur 17-18 tahun, ternyata aku bisa berguna juga terhadap masyarakat. Walaupun aku cuma sedikit membagi-bagikan mie ataupun membagikan masker, ternyata itu bisa membuat warga itu tersenyum dan bangga akan kehadiran aku gitu. Nah setelah itu masuklah di dunia perkuliahan, aku ingin merasakan hal itu. Nah ketika aku udah pernah merasakan hal itu, ayolah kita perluas jaringan. Nah aku ajaklah Iqbal, dan Iqbal itu alhamdulillah karena kami udah di kelompok 52 kemarin, udah akrab di semester 1, ya kami jalankanlah di proyek yang pertama tadi kan panti asuhan, dan proyek kedua itu kalau nggak salah apa kemarin Bang? Kita baru Jumat ya kemarin itu kami berbagi jumatan lah untuk orang yang selesai sholat Jumat. Kami kumpulkan donasi juga, sama donasinya sebenarnya nggak dikumpulkan lagi sebenarnya karena kami udah ada dana sisa dari panti asuhan kemarin. Jadi dana yang membludak di panti asuhan, karena takut duitnya itu lama dipegang di kami dan menjadi omongan yang tidak enak, langsunglah kami buat proker selanjutnya. Proker selanjutnya itu aja 23 berbagi kasih di hari Jumat ya. Nah itu langsung kami laksanakan, dan cara melaksanakan di panti asuhan dan di Jumat ini hampir sama sebenarnya. Tetap open donasi, kita berusaha untuk ngambil dari masyarakat duitnya, dan juga kita berusaha juga, tetapi kami berfokus untuk ada yang setidaknya donasi itu terlebih dahulu aja. Jadi donasi yang udah ada itu yang kami manfaatkan untuk membagikan kawan-kawan kita di setelah sholat Jumat. Jadi untuk di angkatan ilmu komunikasi hukum ini udah 2 kali proyek, dan ya rencananya mau lebih dari 2 proyek karena menurutku pribadi, terlepas aku udah ngambil hal sentral di himpunan, menurutku angkatan itu masih hal yang paling penting, karena keluarga pertama kita kan di 23, keluarga pertama kita kita dikumpulkan di 23 juga. Itu sih Kak Sansan. Oke, mungkin dari obrolan kita hari ini tuh makin kelihatan ya kalau satu kampus bisa jadi 2 dunia yang berbeda banget ya. Nah, tapi menurut kalian, apa hal yang bisa bikin kalian tetap saling ngerti dan saling support atas jurusan nih? Boleh dari Bang Iqbal. Oh, mungkin karena saya keluarga sendiri kan. Kalau untuk saya support ya, kami kan udah kenal dari awal, dari semester pertama. Awal masuk dunia perkuliahan, kita hanya bukan dari PKKMB kami sudah kenal di kelompok, dan kami juga dulunya sering ngumpul, jadi punya rasa kekeluargaan. Dan ini menjadi kalau ukur ini kayak gitu, jadi sebuah apa aja ini kayak kebanggaan juga sih kenal sama si Fahmi, karena
bisa merasakan oh ini ya teman dekat kayak gitu. Jadi makin luas juga relasinya ya. Oke, dari Bang Zulfahmi nih. Mungkin gini ya, mungkin ketika kita udah mau masuk nih atau menggabungkan dua kepala, mungkin ego kita harus kita turunkan gitu. Jadi jangan pernah merasa jurusan kita yang paling wah, dan jangan juga pernah merasa jurusan kita yang paling dibutuhkan. Karena itu adalah salah satu hal yang membuat kadang dua organisasi itu tidak selaras dan dua organisasi itu tidak sejalan. Jadi ketika Iqbal, aku juga sering sama Iqbal, kalau misalnya di proyek pertama aku jadi ketua, kau Bal ambil proyek kedua. Karena gini, untungnya di jurusan ilmu komunikasi dan eks hukum itu tidak pernah memikirkan siapa ketuanya. Jadi mereka berpikir bahwa apa yang kita lakukan, bukan siapa yang memimpin gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi siapapun yang memimpin, dan aku alhamdulillah juga terima kasih kepada anak hukum karena mereka tidak membeda-bedakan. Walaupun aku kemarin yang memimpin untuk proyek 23 berbagi kasih ke panti asuhan, tapi mereka mengikuti aturan atau mengikuti apa yang aku arahkan gitu. Dan ketika hal itu terjadi, menurutku pribadi dua organisasi itu tidak akan pernah terjadi hal yang bentrok. Satu ego, dua kita menanamkan sifat kekeluargaan yang seperti Bang Iqbal bilang, karena dua hal itulah yang membuat kita bagaimana ke depannya. Ketika kita mendorong kayak misalnya ilmu komunikasi paling bagus, ilmu komunikasi yang paling depan, anak hukum seperti ini, itu akan membuat jaringan silaturahmi kita akan hilang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari mana kualitas kita bilang kalau ilmu komunikasi itu paling hebat? Di mana juga kita bilang hukum itu lebih di atas kita? Enggak. Tujuan kita kolaborasi itu kan bukan menunjukkan siapa yang terbaik, tapi menyatukan dua organisasi dan menunjukkan kita menjadi yang terbaik. Itu dia. Itu sih kalau dari aku, Pak. Mungkin kan ini kalian udah mengerjakan 2 project nih ya, hukum X ilmu komunikasi. Ada hambatannya nggak dari 2 angkatan yang berbeda itu? Jadi saya Boleh. Jadi kalau mungkin hambatan tuh selalu ada dalam organisasi itu, hambatan tuh pasti ada. Jadi 2 proyek yang kami laksanakan itu, hambatan yang pertama masa sih. Jadi pada saat itu kami ngerasa pada saat rapat sih tepatnya nggak ada orang yang datang, kami dua pun bingung gimana nih. Tapi alhamdulillah ya pada saat pelaksanaan banyak yang datang, jadi acara tuh jadi rame. Mungkin pada saat rapat orang tuh punya kesibukan di mata kuliah, karena kami biasanya buat rapat juga di hari kuliah seperti itu. Kalau pada hari pelaksanaan kan kami ngambil hari libur, jadi mungkin itu hambatannya. Yang pertama tuh orangnya yang kurang pada saat rapat, tapi kalau pada saat pelaksanaan tuh Mau membersamai ya. membersamai. Oke, mungkin dari Bang Zulfahmi ada Mungkin kalau misalnya Udah disuruh berhenti sama Bapak tuh, Jumat. ya bentar lah ini Iya, langsung lah. Kalau Bapak nggak usah ke pertanyaan, lanjut ke pertanyaan berikutnya aja gitu. Udah selesai, pamit terakhir. Hambatan. Terakhir hambatan ya? Makanya aku Oke, terakhir ini. Oke. Kalau kasih ini aja.